Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kau potong barang. Hancur tidak betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya di sisa-sisa umur ini, amin. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang mulia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam tak boleh lupa kepada Nabi besar junjungan alam. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dihiasi cinta dan setia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk itulah kita datang pada kesempatan yang mulia ini mengaji satu demi satu hadis-hadis beliau. Kalaulah dulu Imam Malik 179, Abdurrahman ibn Mahdi 198, Yahya bin Sa'id al-Qattan 198, dan juga rekan dari Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, mereka kalau membaca hadis Nabi ini memakai pakaian yang paling rapi dan selalu dalam keadaan bersuci karena mentakzim hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sikapnya ketika membaca begini, tentu hatinya di saat menerima perintah atau mendengar tegah pasti akan lebih tunduk insyaallah taala. Ma'asyiral kiram. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitabu As-Salah, selesai dari kitabu Al-Haid, kitabul Wudu, sekarang masuk pada kitabu As-Salah, kitab
atau hadis-hadis tentang atau kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan salat. Dan kita sudah sama-sama maklum dan ketahui bahwa ibadah yang paling besar, yang paling agung, yang paling dicintai Allah, yang paling menyelamatkan dan harus menjadi agenda utama kita dalam setiap acara dan setiap kegiatan adalah ibadah salat. Kita sama-sama ketahui pula bahwa fardu salat ini tidak seperti fardu-fardu yang lain. Kalau yang lain, alhamdulillah cukup Allah mengutus Jibril turun ke bawah, mewahyukan, menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ibadah salat tidak. Ibadah salat tidak. Allah menjadikannya sebagai satu momen atau momentum memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang dipanggil. Ya, dipanggil langsung ke mana? Hah? Ke atas. Iya, ke atas ya. Dalam hadis panjang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari disebutkan naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan masing-masing ada penjaganya kan, dan penjagaannya ketat. Ya, kalau pakai ilmu logika kita berarti Nabi menengadah gitu ya. Gitu. Ya. Kalau nengadah jalan ke langit, lami itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allahu alam, Nabi SAW diberikan keberkahan di sekelilingnya. Beliau dalam keadaan terjaga dengan ruh dan jasadnya, berangkat ke atas. Makanya sebenarnya kok sulit betul mengakui Allah di atas. Setiap tahun peringatan Isra dan Mi'raj, bulan Rajab ini. Ya, Isra dan Mi'raj. Tentu sudah pada lupa nampaknya. Ya, subhanallah. Salat Nabi diangkat ke atas menemui Allah tabaraka wa ta'ala. Menemui Allah tabaraka wa ta'ala ini sebesar-besar bukti bahwa memang Allah sesuai dengan yang dia katakan, sesuai yang Nabi jelaskan, sesuai yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah di atas. Dan semua konsekuensi yang berlaku pada makhluk tidak berlaku pada al-khaliq. Kalau di atas mesti berarah, tidak berlaku di sini. Kalau di atas berarti memerlukan yang di bawahnya, ini tidak berlaku. Kias-kias itu buang jauh-jauh, karena Anda tidak mengiaskan sesuatu yang sama, tapi mengkiaskan dua hal yang berbeda antara pencipta dengan makhluk ciptaannya. Jadi ketika Allah di atas arsy terbayang pula singgasana raja. Oh, singgasana raja itu mesti lebih besar dari rajanya. Kayak gitu itu bayangkan. Ya, akhirnya diingkarilah Allah bersamaan di atas arsy karena teringat raja duduk di atas singgasananya. Itulah salahnya dalam berakidah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kok akidah terus Ustaz? Kita belajar hadis ini. Memang akidah itu diambil dari hadis, bukan dari hadas. Akidah itu diambil dari hadis. Hadis itu namanya sunnah. Makanya kita yang berakidah bersesuai sunnah namanya ahlus sunnah. Ya. Jadi ahlus sunnah itu mesti mengikuti sunnah. Akidah, ibadah, muamalah sampai pada akhlak dan adab kita.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu salat di Nabi alaihi salatu wassalam langsung di apa namanya di mi'rajkan oleh Allah SWT. Mi'raj bahasa Arab lagi ya. Apa artinya? Naik juga. Ya saya tidak tahu kalau naik kecuali kalau naik mestikah ke atas. Ada naik ke mana-mana dah. Naik itu mesti ke atas. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi diangkat ke langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Diperlihatkan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa melihatnya. Itulah linuriyahu min ayatina, supaya diperlihatkan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai bahwasanya orang meninggal ruhnya diangkat ke atas lagi, betul tak? Karena memang kita akan kembali ke atas. Asal kita memang orang atas. Kita semua orang atasan ini. Iya. Ya gara-gara ayanda kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam tidak sabar dulu kan. Tapi Allah walillahi fi ibadihi syu'un, Allah punya urusan dengan hambanya. Ya, kalau Allah nak jaga sebenarnya biarkan di pagar itu Adam, tapi ada hikmah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha bijaksana. Ini Adam alaihissalam terpaksa ketika memakan atau melanggar apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qulna bitu. Maka turunlah kalian. Kalau turun dari mana? Di atas lagi ya. Turun dari atas lagi. Makanya setiap orang mati nanti ruhnya diangkat ke atas lagi. Nah, kalau orang yang saleh, yang tayyib, harum wangi, semerbak baunya. Para malaikat tersengang dan terkagum-kagum. Tetapi kalau yang tidak baik, maka bau busuk yang tidak tertahankan, dan malaikat pun juga pada tersakiti dengan bau tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita ruh yang tayyibah insyaallah taala, amin. Masyarul kiram. Jadi as-salatu menurut jamahir al-fuqaha wa ulama'il lughah maknanya adalah daripada shalla yusalli dengan makna da'a yad'u, adalah doa. Arti salat itu artinya adalah doa. Kenapa? Karena unsur terbanyak di dalamnya adalah doa. Unsur terbanyak di dalamnya adalah doa, sehingga dinamakanlah ibadah ini dengan as-salah. Allah SWT mengatakan wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Maka doakanlah mereka, kata Allah SWT kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena doamu itu menenteramkan hati mereka. Awak dapat doa Nabi tenteram tak hati kita? Hah? Ada enggak doa Nabi untuk kita? Hah? Banyak. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku di waktu paginya. Ingat doa ini, kita tak mau menyia-nyiakan waktu pagi kita, karena kita ingin dapat doa ini. Kemudian doa Nabi, Allahumma walli man wali amran min amri ummati farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin bagi umatku lalu berlemah lembut dengan mereka, maka berlemah lembutlah dengannya. Sebaliknya, wa man syaqqa alaihim fashquq alaihi. Siapa yang keras, yang menyulitkan kepada rakyatnya, maka persulit pula urusannya. Jadi para pemimpin kalau terasa sulit urusan, tolong periksa, jangan-jangan kita mempersulit urusan rakyat.
Tidak akan maju sebuah negara, sebuah bangsa dengan mempersulit rakyat. Akan semakin sulit urusan kita. Tapi kalau seandainya urusan kita cenderung dimudahkan, maka berbahagialah, mudah-mudahan kita termasuk yang memudahkan. Termasuk yang memudahkan. Masyarakat kiram yang dirahmati Allah SWT. Ya mungkin saya dalam sakit ini banyak kemudahan sekali. Mungkin doa tuan-tuan dan terima kasih semuanya. Ya saya sebenarnya tidak termasuk yang suka minum obat, tapi obat banyak datang dari berbagai arah itu. Saya terpaksa dicicipi semuanya supaya niatnya semua dapat pahala. Alhamdulillah. Ada yang dari luar daerah juga dikirim paketnya sampai macam-macam obat. Awak nak suka obat sana orang, tapi karena obat bagi orang ni minum sodo je. Sampai kini minum adalah bio banyak lah. Ni aja. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah memberikan kebaikan, baik bantuan moral, spiritual, bahkan materi. Semoga Allah SWT lipat gandakan pahalanya dan balasannya di dunia dan di akhirat. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada yang mengatakan salat itu maknanya adalah sesuatu yang cepat dari kuda yang cepat larinya di dalam perlombaan atau di apa istilahnya itu tempat lomba itu bukan landas pacu, itu pesawat tuh. Lintasannya. Baik. Dan ada makna-makna yang lain, tapi yang pada umumnya para ulama al-lughah, para fuqaha mengatakan makna itu diambil daripada as-salat dengan makna ad-doa. Dan doa adalah intinya ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Makanya doa yang paling mustajab itu dalam salat. Makanya tuan-tuan kalau nak berdoa panjang-panjang, ya, doanya di dalam salat. Tapi jangan salat fardu wangi. Wangi makmum itu. Ya, jangan salat fardu kalau nak panjang-panjang. Tapi kalau hanya sekedarnya bisa di waktu salat fardu. Ya, kalau salat sunnah. Tapi kalau untuk setelah selesai salat, tidak usah ditahan orang. Ada orang yang sudah punya hajat, makanya apabila salat selesai, maka zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Nah, wa ala junubikum, dalam keadaan berbaring. Walaupun afdalnya adalah selesai salat kita tetap duduk, karena kita dengan demikian mendapatkan doa dari para malaikat. Karena beda dengan yang cepat pergi dengan yang lambat pergi. Kalau bisa pertama masuk masjid dan terakhir keluarnya. Jangan terakhir masuk, yang pertama keluarnya. Masya Allah, masuknya pas qamat, keluarnya pas salam. Ya. Kalau sekali-sekali apa boleh buat, ya. Atau memang kondisi yang tak memungkinkan. Wah, izin salat 5 minit boleh aja, itu nak pejar. Ya, izin salat 5 minit. Kalau cedeko apa namanya atasan doa nginyo. Apa doa? Inyo ndak mencintai salat gitu ya. Kalau ndak capek-capek. Ya, capek-capek diantin, dimutasi. Karena pimpinan yang seperti ini adalah membawa kemudaratan bagi bawahannya. Dia tidak tahu mana yang terbaik dalam membina anak buahnya. Ma'asyiral kiram. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali. Qala haddatsana Muhammad ibn Bakar. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج تحويل وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال
Qala Ibnu Jurayj akhbarani Nafi' maula ibn Umar radhiyallahu maula ibn Umar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi annahu qala kana al-muslimuna hina qadimu al-madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salawat wa laysa yunadi biha ahadun فتكلموا يوما بذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Berkata Imam Muslim, haddatsana Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibnu Rahuya al-Hanzali al-Khurasani, yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang dari Khurasan ke Baghdad ini orang yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuya ini. Dia sejawat Imam Ahmad, cuman tidak punya mazhab seperti Imam Ahmad. Dia faqih, tapi tidak mesti punya mazhab. Jadi ada yang bermazhab atau ada yang diikuti mazhabnya, ada yang tidak. Ya, ada yang diikuti mazhab, ada yang tidak. Makanya kewajiban bermazhab tidak ada, walaupun boleh bermazhab. Ya, kalau seandainya seseorang belajar tanpa mazhab juga tidak aib, tetapi untuk saat ini rata-rata orang belajar melalui mazhab, dan itu juga tidak masalah, karena kita di zaman sistematis ilmu, dan sistematis pun tetap juga lambek paham, apalagi kalau yang tidak ada sistem sistematis. Tapi orang dahulu tidak ada sistematis dah, tapi capek paham. Ancak awak balik contoh mereka lihat capek paham. Ya, setelah ada sistematis lah teratur, ya, bab solat lah ini kan solat rukunnya, syaratnya dan seterusnya, lambek je paham. Wang dahulu sekali dengar hadis langsung paham, nampak di masjid langsung. Nampak di masjid langsung, berarti ancak cara belajar as-salaf dulu daripada awak kini. Asoya ya surat, ya mereka dulu daraj sebantau je Nabi langsung paham. Kini sampai S3 belajar tak je paham dah. Buktinya tak nampak contoh orang, tak nampak contoh, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sistem yang menurut kita bagus belum tentu hasilnya bagus, karena sistem yang dibangun oleh Nabi SAW terbukti bagus. Karena bagi mereka ilmu yang sedikit itu diamalkan berharga dari ilmu yang banyak yang tidak diamalkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali qala haddatsana Muhammad ibn Bakar, telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad ibn Bakar, yaitu Muhammad ibn Bakar ibn Uthman al-Bursani Abu Abdullah al-Basri, thiqatun thabt. Tahwil. Imam Muslim memang di sini istimewanya banyak menyebutkan sanad. Ini penting, khususnya bagi orang-orang pemula. Kadang-kadang Imam Muslim meriwayatkan dari rawi yang mungkin terdapat di antaranya mutakallam fihi, diperselisihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang menguatkannya, atau mungkin rawi ahli bid'ah. Orang mengira ketika Imam Muslim meriwayatkan dari bid'ah berarti bid'ah boleh, bukan. Ya, riwayat beda dengan pendapat. Riwayat itu yang dilihat adalah kejujuran perawi. Ya, kalau ada nanti rawi yang terindikasi Syiah misalnya, lalu Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud, Tirmizi meriwayatkan daripada mereka, oh berarti mereka mengakui aliran ini keliru.
Maksudnya adalah bahwa riwayatnya di sini diterima. Pertama, terbukti sahihnya karena banyaknya rawi yang lain yang sama riwayat dengannya yang thiqah, Ini penting. Mungkin bagi kita tidak penting nih ya. Ya bagi kita tidak penting. Yang penting asal sahih Muslim hadisnya sudah sahih. Tapi bagi orang-orang yang penuntut ilmu ini penting. Nah, qala wa haddatsana Muhammad ibn Rafi'. Kalau tadi syekhnya Ishaq bin Rahuya, sekarang syekhnya Muslim adalah Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi. Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi thiqah. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Dia berkata telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abdul Razzaq. Itu Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani. As-San'ani Al-Yamani, imam musannif, punya kitab yang terkenal dengan Al-Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq. Hari ini kalau disebut Al-Musannaf, maka yang tersebut adalah dua, Musannaf Abdul Razzaq dan Musannaf Ibn Abi Syaibah. Masih ingat Abu Bakar bin Abi Syaibah, rawi atau syekh yang paling banyak Imam Muslim merekam hadisnya dalam sahih ini. Ada sekitar 1200 hadis. Qala, keduanya berkata, yaitu Muhammad ibn Bakar al-Bursani dengan Abdul Razzaq as-San'ani berkata, akhbarana Ibnu Jurayj, telah menyampaikan berita hadis ini kepada kami Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj al-Makki, thiqatun faqihun musannif. Dikatakan beliau yang pertama menulis kitab hadis di Makkah, yaitu Ibnu Jurayj al-Makki. Tapi dia mudallis belajar usul hadis wa nanti insyaallah. Kemudian sanad yang ketiga. Ya, sanad yang ketiga. Tadi sampai pada Ibnu Jurayj ya. Wa haddatsani Harun ibn Abdullah, dan telah menceritakan hadis ini kepadaku. Nah, ini khusus. Oh, tadi ramai. Sekarang dia sendiri dengan syekhnya. Wa haddatsani, menyampaikan hadis ini kepadaku Harun ibn Abdullah. Sabuk nama ni buyanya. Karena ini ada riwayat kaum muslimin dan muslimat. Kalau dibuat nanti fadilatul syekh fulan Ki Haji dan panjang nanti ya, enggak makamnya memang. Ya enggak makam. Tapi kalau ketika mereka memanggil ya sayyidi, ya ustazi, ya syekhi, itu biasa kan ketika berhadapan. Tapi ketika berhadapan mereka sebut nama. Jelas? Nah, Harun ibn Abdullah, yaitu Harun ibn Abdullah Al-Hammal Al-Baghdadi. Al-Hammal Al-Baghdadi. Al-Hammal itu arti kalau bahasa Arab tukang angke. Digelar dengan Al-Hammal sebab dia pernah menjangki uang di Moka, sampai tidak tahu lupa jalan, sehingga digelar dengan Al-Hammal, itu tukang angkat. Beliau adalah thiqatun thabt, kana syadidan ala ahli bid'ah, sangat keras terhadap ahli bid'ah. Dulu ada sebagian orang bid'ah itu di grassroots aja, di akar rumput atau di tingkat ulama. Siapa yang ingin tahu silahkan belajar kepada para ulama yang mengarang kitab tentang mengingatkan umat dari bid'ah itu rata-rata adalah ulama. Jadi bukan di grassroots. Awak akar rumput ini apa? Cara nantun bid'ah. Sang sunnah ada abe berfoto cara nantun bid'ah. Jadi yang mengingatkan ini sunnah ini bid'ah itu memang orang berilmu, para ulama, bukan tingkatan akar rumput. Akar rumput tidak paham. Sabu yang bid'ah mampu aja. Terus tiba setan sunnah dunia mampu aja. Iya kan? Akhirnya mana kan didongong orang. Nyiko sunnah, nyiko bid'ah. Jadi kaum muslimin dan muslimat akhirnya bingung sendiri. Makanya masalah bid'ah sunnah itu bukan kerja jemaah, tapi adalah kerjanya para ulama. Jadi tuan-tuan tidak usahlah terlalu kecuali nanti sudah menjadi ahlul ilmu atau memang menukil dari ulama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau kita yang langsung menghukum tidak mungkin. Tapi menukil dari ulama, fatwa ulama itu mungkin. Alhamdulillah.
Taib wal lafdhu lahu, dan ini lafaz beliau. Kenapa dipilihnya lafaz dari Harun bin Abdullah al-Hammal ini? Sebab di sini Ibnu Juraid menjelaskan langsung mendengar, jadi tidak ada tadlisnya lagi. Tadlis itu kan adalah meriwayatkan hadis dari syekh yang biasa dia berguru kepadanya, satu hadis yang ini tidak didengar langsung, tapi dengan lafaz bisa ditafsirkan mendengar langsung, bisa ditafsirkan mendengar dari orang lain dari syekh ini. Jadi dia tidak dusta, karena dia bilang dari si fulan. Dari si fulan ini bisa didengar langsung, bisa melalui perantara, atau berkata si fulan. Nah, bila rawi mudallis ini harus dipastikan dia dengar langsung. Kalau tidak, maka hadisnya terputus sanadnya dhaif hadisnya. Nah, kenapa dipilih hadis Harun bin Abdullah? Karena di sini dia jelaskan Ibnu Juraid memakai kalimat setelah menyampaikan kepadaku berita. Berarti akhbarani. Berarti hilanglah syubhat tadlisnya, sehingga sanadnya aman daripada diragukan tersambungnya. Sekarang sanadnya tersambung, maka dipilihnya oleh Imam Muslim ini, walaupun sebenarnya dia lebih dari sisi kekuatan ilmu Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuyah lebih kuat, dan Imam Muslim lebih dekat biasanya dengan Muhammad ibn Rafi' an-Nisaburi, tetapi di sini pilihnya Harun bin Abdul Hamid.